Indonesia adalah bangsa yang lahir dari keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, ratusan suku dan lebih dari 700 bahasa daerah hidup berdampingan. Dalam keberagaman itu, Indonesia membutuhkan satu bahasa yang mampu menyatukan perbedaan. Bahasa Indonesia hadir bukan secara kebetulan, melainkan melalui proses sejarah dan kesadaran kolektif bangsa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas kebangsaan. Sejak awal kemerdekaan, bahasa ini berperan sebagai perekat sosial yang memungkinkan masyarakat Indonesia berinteraksi tanpa sekat etnis dan budaya. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan sekaligus sarana membangun rasa kebangsaan. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang sejak berabad-abad lalu digunakan sebagai lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu digunakan dalam perdagangan antar pulau, pendidikan pesantren, dan penyebaran agama. Sifatnya yang sederhana dan mudah dipelajari menjadikan bahasa ini diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Momentum paling menentukan dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada 28 Oktober 1928. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda dari berbagai daerah secara sadar menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan ini bersifat politis dan visioner karena bahasa dipilih sebagai fondasi utama persatuan bangsa. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia terus mengalami pembaruan dan penyempurnaan. Penyempurnaan ejaan mulai dari Van Oophuizen, ejaan Republik, hingga ejaan Bahasa Indonesia edisi 5 dilakukan untuk menjaga keseragaman dan ketepatan penggunaan bahasa dalam kehidupan resmi dan akademik. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi menjembatani perbedaan suku, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa ini memungkinkan komunikasi yang setara antar masyarakat tanpa meniadakan eksistensi bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditegaskan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan pelayanan publik sebagai wujud kedaulatan negara dan identitas nasional. Di era globalisasi dan teknologi digital, bahasa Indonesia menghadapi tantangan serius, pengaruh bahasa asing, penggunaan bahasa tidak baku, serta fenomena campur kode di media sosial menjadi tantangan dalam menjaga martabat bahasa negara. Kondisi ini menuntut kesadaran dan sikap berbahasa yang bijak. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlangsungan bahasa Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Bahasa Indonesia akan tetap hidup jika digunakan secara aktif, tepat, dan penuh tanggung jawab oleh seluruh lapisan bangsa. Bahasa Indonesia adalah hasil perjuangan sejarah, simbol persatuan dan identitas bangsa. Menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga persatuan nasional dan masa depan Indonesia. Bahasa ini bukan hanya warisan masa lalu, tetapi tanggung jawab generasi hari ini dan yang akan datang.